Pemirsa, masih dalam program Rohis Rohani Islam bersama dengan Ustadz Yasir Maqasid LC. Pak Ustadz sudah siap pertanyaan selanjutnya? Insya Allah sudah. Ya, langsung saja nih ya Pak Ustadz ya. Ini silakan. Mengenai taubat nih Pak Ustadz. Apabila orang diampuni dosanya, tidak akan mendapat siksaan di akhirat nanti. Nah, benar nggak seperti itu Pak Ustadz? Iya. Jadi orang yang sudah bertobat ini adalah sama seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Di dalam hadis disebutkan at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang sudah bertaubat dari perbuatan dosa, maka dia ini sama seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Ini merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW ini, bahwasanya Allah ini mengampuni dosa orang yang berdosa asalkan dia mau bertobat. Dan tobatnya umat Islam ini luar biasa mudahnya daripada taubatnya umat-umat sebelumnya. Di dalam umat Nabi Musa bahkan orang-orang yang sudah bertobat pun suruh membunuh dirinya sendiri, supaya sebagai tanda tobat. Tetapi untuk tobatnya umat Islam ini adalah tobatnya dengan membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dengan keyakinan supaya tidak akan mengulangi dosa itu kembali, dan kemudian juga an-nadam, merasa menyesal sekali, dengan syarat memang tidak mengulangi dosa itu kembali. Kemudian karena kemurahan Allah ini sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Di dalam surat An-Nisa ayat 110 disebutkan, barang siapa yang melakukan keburukan atau menganiaya dirinya sendiri, melakukan perbuatan dosa, kemudian tsumma yastaghfirillah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mendapati orang itu, maka orang itu akan mendapati Allah ini adalah zat yang wafuran rahimah. Wafur, zat yang maha pengampun. Kalau dalam bahasa Arab itu, kalau ghafir itu pengampun, kalau ghafur ini maha pengampun. Jadi luas sekali ampunannya. Makanya bagi semua kita yang melakukan perbuatan dosa untuk segera melakukan pertobatan, karena Allah itu maha pengampun dan juga maha pengasih. Ya, berarti itu intinya di akhirat nanti sudah tidak mendapatkan siksaan ya Pak Ustadz ya? Iya, insya Allah apabila memang tobatnya ini dengan sungguh-sungguh dan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kemudian untuk cara bertobatnya sendiri gimana Pak Ustadz? Ya, sebagaimana tadi saya jelaskan, jadi tobat itu pertama dengan istighfar, dengan lisannya baca istighfar, ya Allah ampuni dosa saya. Kemudian yang kedua dengan azam, dengan tekad kuat tidak akan mengulangi dosa itu kembali. Jadi saya melakukan perbuatan dosa, ya Allah, ini saya sudah tidak akan melakukan dosa ini lagi. Kemudian yang ketiga an-nadam, jadi menyesali, saya ini menyesal sekali kenapa saya melakukan perbuatan dosa ini, karena manusia ini mudah untuk terjerumus ke dalam jurang-jurang kemaksiatan, dan kalau dia ini sudah menyesal benar, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ini akan menjadi seperti bayi yang baru lahir kembali. Tapi itu mungkin biasanya yang terjadi di masyarakat, orang-orang yang mungkin bertaubat sulit ya Pak ya untuk menjaga diri agar tidak kembali ke masa-masa lalunya yang penuh dengan dosa itu ya Pak. Ya, makanya itu adalah tantangan bagi kita semua untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, istilahnya hijrah. Ya, kita harus hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Itu harus pindah jalan artinya ya. Pindah jalan yang baik. Ya. Dan kemudian nih Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari 0857 290172 sekian. Pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya apabila seorang istri diajak hubungan badan tapi menolak sampai waktu subuh? Ya, seorang istri memiliki kewajiban untuk melayani suaminya, apabila memang suaminya itu meminta sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Jadi apabila
suaminya memerintah sesuatu, maka kewajiban seorang istri ini adalah menaati suaminya selama perintah itu, selama keinginannya itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Nah, kemudian ketika suami mengajak untuk berhubungan, ya, sang istri ini bagaimana ini? Nah, ini suami mengajak berhubungan ini memiliki pahala yang luar biasa besar. Jadi pahalanya seorang yang melakukan hubungan ini dari mulai awal, ya, kita dari mulai sholat dulu dan seterusnya, ini tidak akan saya ceritakan, ya. Ini yang penting pahalanya luar biasa besar. Nah ini. Nah, kemudian ini Allah menawarkan pahala ini kepada seorang istri, ya. Nah, kemudian kalau dia menolak, ini artinya dia menolak terhadap pahala yang luar biasa sangat besar itu, ya. Maka yang turun adalah apa? Adalah laknat malaikat, ya. Dia akan dilaknat malaikat karena apa? Sudah mau diberi pahala, ya, pahala di akhirat dan juga kenikmatan di dunia, tetapi dia menolaknya, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, idza ta'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih fa'abat fabata wadbana 'alaiha la'anasal malaikatu hatta tusbiha. Ketika seorang suami mengajak istrinya berada di ranjangnya, maksudnya berhubungan suami istri, kemudian istri itu menolak, ya, maka istri itu akan terus menerus, ya, dilaknat oleh para malaikat sampai kapan? Sampai waktu subuh, ya. Jadi ketika suaminya marah, kemudian maka istri itu akan terus dilaknat oleh malaikat terus, ya, ini. Nah, makanya itu bagi para istri, ya, menyambut suami ini merupakan sesuatu kewajiban, ya, dan itu bukan, jangan dianggap ini sekedar tawaran suami, tapi ini adalah tawaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyambutnya pun dengan sukacita. Kalau misal sang istrinya sedang tidak enak badan atau sedang mungkin sakit apa seperti itu, gimana Pak Ustadz? Ya, itu suami juga harus mengerti, ya, kondisi dari sang istri. Jadi ketika benar-benar sakit, maka suami juga harus melihat, oh ini sedang sakit, jadi dia tidak akan berbuat seperti itu. Kalau sakit kemudian nanti berhubungan kemudian sampai menyebabkan sakit lagi, ini kan berarti sesuatu yang dilarang pula oleh agama. Jadi tidak boleh la dharara wa la dirara. Tidak boleh kita ini menyebabkan perbuatan yang merugikan orang lain dan juga tidak boleh membalas kerugian dengan kerugian yang lain. Ini seperti itu, ya. Ini penting sekali, ini pengetahuan penting, ya, bagi kita semua pemirsa Batik TV mengenai seorang istri yang hendak diajak berhubungan badan dengan suami. Dan pemirsa Batik TV, di sini masih ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada Pak Ustadz Yasir Maqasid. Dan bagi pemirsa, saya ingatkan kembali, jika pemirsa ingin bertanya pada program Rohis, silahkan kirim SMS-nya dengan cara ketik Rohis spasi alamat spasi pertanyaan Anda, kirim ke nomor yang tertera di layar kaca. Dan pemirsa, Rohis akan kembali setelah jeda yang satu ini.